Hai, Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi dengan aku. Teman-teman apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang dalam kondisi kurang sehat, semoga diangkat segala penyakitnya dan diberi kesembuhan seperti sedia kala. Amin. Nah, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong aku minta likes-nya dulu dan juga subscribe-nya agar aku makin semangat lagi buat ngonten video-video yang bermanfaat. Nah, menanggapi komentar di kontenku yang kemarin tentang ini, kalau teman-teman ada yang belum nonton nih videoku yang kemarin, bisa diklik link di atas ya untuk nonton. Nah, di sini aku mau menjelaskan dulu sedikit tentang video itu. Mengapa di sana nggak ada belanja mingguan, beras, galon, dan lain-lain itu? Karena aku tinggal bersama orang tua dan orang tua aku nggak mengizinkan untuk aku membantu membeli itu semua. Mereka bilang simpan dan tabung uangnya. Namun walaupun demikian, walaupun aku nggak ikutan dalam membeli kebutuhan pokok, karena kalau untuk memenuhi kebutuhan 3 kepala keluarga, aku belum sanggup dengan penghasilan yang sekarang. Tapi untuk membantu meringankan beban orang tua, aku yang menggantikan untuk memasak dan mengerjakan semua pekerjaan rumah semampuku pastinya. Nah, untuk solusi dari pertanyaan di atas, aku membuatkan anggaran seperti ini. Mudah-mudahan bisa jadi referensi, karena pada dasarnya yang tahu kebutuhan itu kita sendiri. Uang anggaran yang aku buatkan di sini disesuaikan dengan di daerahku. Nah, di sini aku buat dengan kondisi, ada 2 kondisi. Yang pertama kondisi dengan kita ngontrak dan anak 1, dan satu lagi dengan kondisi kita tidak ngontrak namun semua sama, anak 1 dengan penghasilan yang sama tapi sedikit alokasi yang berbeda gitu. Nah, yang pertama itu dengan kondisi kalau kita ngontrak anak 1. Nah, pendapatan tetap itu 2 juta all in itu ya. Terus juga kita nabung 5% yaitu 100.000, sedekah 10.000. Nah, di sini aku mau notice sedikit, sebesar apapun penghasilan kita, sekecil apapun penghasilan kita, usahakan untuk sedekah, karena sedekah itu melapangkan rezeki, mendatangkan rezeki yang tak disangka-sangka ya. Dan satu lagi, karena rezeki itu bisa datang dari mana aja. Nah, lanjut di sini aku mau bikin untuk expense-nya itu ada di biaya kontrakan. Aku taruh di sini biaya kontrakan di daerahku itu sekitar 500.000, itu standar ya, nggak terlalu ya, pokoknya standar lah. Terus kuota 50.000 itu untuk seperti di kartu M3 itu banyak banget, 50.000 dapat 25 giga. Nah, 25 giga itu kalau menurutku sih bisa diatasi dengan 1 orang yang cukup pakai kuota. Nah, yang satunya lagi itu sharing. Ketika suami pulang itu sharing dengan suami. Lanjut listrik. Nah, di sini no AC ya, karena aku nggak pakai AC. Di sini listrik 150.000 per bulan. Lanjut di biaya bulanan ada 160.000, mingguan 400.000, popok 150.000, jajan anak 50.000, untuk susu 50.000, untuk gas 40.000. Karena di sini gas masih ada, aku nemu yang 20.000. 20.000 itu standar. Kalau yang mahal ada yang jual 25.000. Kalau di pangkalan itu ada 17.000. Nah, galon di 20.000, dana tak terduga itu 50.000, untuk beras 100.000, dan di BBM ada 100.000. Nah, setelah di total semuanya dapatlah sisanya itu 169.000. Nah, dari 169.000 ini dibagi menjadi 4. Nah, dapatlah sekitar 42.250 rupiah per minggunya. Nah, ini nih bisa kalau misalkan suaminya yang kerja keluar bisa dibagi 2 gitu. Bisa dibagi 30 untuk pegangan suami, 10.000 untuk pegangan istri. Nah, tapi bebas ya itu, tergantung dari kita bagaimana kita membaginya gitu. Kalau di aku sih memang lebih banyak untuk pegangan suami ketimbang aku, karena aku di rumah dan suami keluar gitu. Nah, jadi aku memberikan lebih banyak untuk suami, misalkan 60.000 sisa mingguannya. Nah, aku beri 50.000 untuk suami, 10.000 untuk aku. Lalu untuk di kondisi yang kedua, kondisi misal kita tidak ngontrak tetap dengan anak 1. Nah, untuk kondisi tidak ngontrak ini yang pasti pengeluaran lebih lega ya dibanding dengan kondisi kalau kita ngontrak, karena kalau kita ngontrak kita pasti butuh yang namanya biaya kontrakan gitu. Nah, di sini aku menganggarkan dengan income 2 juta, masih sama 2 juta per bulan. Lalu ada aku masukkan biaya saving. Biaya saving itu biaya tabungan ya. Tabungan memang untuk gak ada tujuan gitu, memang tabungan utama itu 10%. Nah, di sini aku masukkan 200.000. Lalu untuk sedekah aku tambahkan nominalnya dari yang sebelumnya. Sedekah aku masukkan 50.000. Lanjut ke
expense. Untuk yang pertama itu ada di kuota. Nah, kuota itu nominalnya masih sama ya, karena nggak perlu ditingkatkan untuk kuota, karena kalau bagi aku sih lebih baik disimpan uangnya kalau misal ada yang lebih terjangkau. Lanjut di listrik masih tetap dengan kondisi no AC ya. Nah, dengan budget yang sama masih 150.000 per bulannya. Nah, lanjut untuk di biaya bulanan itu ada 160.000 per bulannya. Untuk di mingguannya juga masih sama. Mingguannya itu 400.000 per minggunya. Untuk popok itu sekitar 150.000. Lalu jajan anak 50.000. Susu untuk anak itu 50.000. Gas juga masih sama di 40.000. Galon 20.000. Dana tak terduga 50.000. Lanjut di beras 100.000 dan di BBM ada 100.000 juga. Nah, setelah aku hitung-hitung di total semuanya itu dapatlah 430.000 per bulannya, atau setara dengan 107.000 per minggunya gitu. Nah, jadi ini bisa dibagi lagi, kalau misalkan untuk dipegang untuk jajan juga bisa, atau bisa juga dimasukkan untuk sinking funds gitu. Kalau aku sih lebih suka untuk dimasukkan sinking funds ya. 200.000 dimasukkan ke dalam sinking funds, karena dengan penghasilan yang terbatas kita butuh tabungan sih kalau menurutku. Penting banget yang namanya tabungan. Dan bagaimana sih menyiasati belanja dengan budget 400.000 per minggu tadi? Maksudnya belanja mingguan di 400.000 dalam sebulan gitu. Nah, dan di sini kondisinya belanja untuk 2 orang dewasa dan 1 orang anak. Nah, kalau aku pribadi sih belanja bulanan untuk Prohe dan Prona itu aku belinya bulanan, seperti beli telur, beli ayam, beli ikan. Itu aku beli dalam bulanan karena bakalan lebih murah kalau kita belanja dalam jumlah yang lebih banyak ketimbang beli jumlah kecil gitu. Kayak misalnya telur aku beli 1 lapik. Apa sih bahasanya kalau di teman-teman komen ya di bawah. Kalau aku pokoknya yang isinya 30 pieces itu kan ada tuh tempat telurnya. Nah, itu loh maksudnya. Dengan harga 50.000, ayam 1 ekor dengan berat 2,2 kilo harganya 52.000, ikan 1 kilo harganya 30.000, dan dapatlah total 132.000. Atau kalau mau masih tambah dengan Prohe yang lain juga bisa gitu. Nah, lanjut sisanya itu dimasukkan ke dalam belanja mingguan seperti beli sayur, beli bawang. Oh ya, untuk bumbu-bumbuan juga aku belinya dalam bulanan ya. Jadi tips dari aku nih seperti ini. Ayam misalnya beli ayam 1 ekor dipotong lebih agak kecil. Kalau aku kemarin potongnya jadi 15 potong lah. Setelah dipotong 15 dibagi lagi dalam plastik kemasan kecil-kecil, dibungkus 5 bungkus dan 1 bungkus isinya 3 piece. Lalu ketika setiap masak itu kita beri campuran agar cukup lauknya. Dicampur seperti misal tahu atau tempe atau kentang, jadi tetap ada gizinya. Kita pintar-pintar gitu untuk menyiasatinya. Nah, di sini aku bikin tipsnya. Untuk mingguan aku belinya paling di sayuran atau beli tambah-tambahan seperti tahu, kentang, sebagainya. Nah, tips tadi juga berlaku di ikan. Aku bungkusin kecil-kecil, lalu ketika mau masak aku keluarin 1 bungkus aja gitu. Jadi misal mau masak ayam, aku ambil 1 bungkus yang udah dipotong kecil-kecil dan udah dibungkus jadi 1 bungkus gitu. Nah, alhamdulillah video kali ini udah selesai. Bagi teman-teman yang udah nonton videoku sampai ke menit ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah selalu memberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTubeku ya. Semoga channel ini jadi lebih berkembang lagi. See you on my next video. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.